Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Amin. Bro Ipung, cepat pulih ya bro. Ya, thank you bro. Ya. Oke, kita sekarang akan membahas salah satu pemain timnas yang akan dibawa ke AFF nanti, yaitu Spaso. Ya, Kelihatannya ini sangat menarik untuk dibahas. Bro Ipung, kira-kira kenapa? ya, ya. Memang kan setelah Dimas Derajat ya tidak dipastikan tidak bisa pokoknya absen lah di AFF kali ini. Mhm, Tentu kemudian ada harapan dengan dipanggilnya Spaso. mhm, Walaupun Spaso sendiri sebetulnya sejak tahun 2020 kan pernah dipanggil oleh STY untuk memperkuat timnas waktu itu. Nah, tapi kemudian Spaso akhirnya ditinggalkan mhm, karena ternyata punya masalah dengan kebugaran mhm, dan punya masalah juga dengan aspek mentalitas. mhm, Nah, ternyata setelah melalui rangkaian TC di Bali, kemudian ada juga evaluasi-evaluasi yang diberikan oleh tim kepelatihan dan STY sendiri, mhm, melihat perkembangan dari Spaso itu, ternyata ada perkembangan yang sangat menarik dari Spaso. mhm, Gitu bro. Spaso yang sekarang itu berbeda menurut STY ya, berbeda mhm, dengan Spaso di tahun 2020. mhm, Spaso yang saat ini akan tampil di AFF, Spaso yang sudah punya kebugaran fisik yang bagus, sudah punya mindset yang berbeda dan punya mentalitas yang makin kuat. Itu loh bro. Wah, berarti ketika tidak dibawa STY tempo hari itu benar-benar menjadi pelajaran yang berharga ya. Karena kan kalau Betul, tidak salah Spaso itu sangat ingin bermain untuk timnas. betul. Dan Nah kemudian dari itu situ dia memacu untuk memperbaiki diri. Wah, itu keren. ya, itu sebetulnya ini ya cambuk ya. Mhm, Cambuk juga buat pemain-pemain kita yang lain yang kebetulan saat ini mungkin belum punya kesempatan bergabung dengan timnas. mhm, Tapi kita bisa melihat bahwa perjalanan dari Spaso sendiri ketika dia punya determinasi, punya keinginan yang sangat besar, punya ambisi untuk bisa tampil di level timnas, mhm, ini juga bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Mengingat Spaso sendiri kan usianya juga bukan usia yang masih muda, sudah mhm, 35 tahun gitu mhm, loh. Tapi bagaimana pemain yang punya usia sudah sedemikian senior, tapi mhm, kalau punya ambisi, punya keyakinan, mereka juga punya kemampuan dan punya yang paling penting adalah keinginan untuk bisa tampil di level timnas, itu bisa merubah gitu loh. mhm, mhm, Nah, dan terlihat bahwa pada saat ya kan setiap kali dilakukan TC di akhir-akhirnya katakanlah TC berlangsung selama seminggu kemudian akan diukur level kebugarannya. Ternyata setiap kali dilakukan pengukuran mengenai level kebugaran, Spaso selalu ada di peringkat atas. Wah, hebat dia. Gitu loh. Iya, itu juga Kayaknya agak mengagetkan gitu loh. Ronaldonya Indonesia nih. Iya, betul. Karena kan di sini ada pemain-pemain yang masih berusia 20 tahun, Mhm, 22 tahun, tapi itulah kalau memang pemain punya motivasi, punya ambisi, punya keinginan untuk membela timnas yang kuat, mhm, itu bisa saja terjadi gitu loh. Dan mhm, ini perubahan yang dilakukan oleh Spaso itu membuat STY sendiri semakin sumringah ya, mhm, bahwa apa yang dia inginkan dari Spaso, ya mengingat kalau soal teknis Spaso sudah bagus lah ya. mhm, Kita tidak perlu melakukan perubahan-perubahan atau perkembangan yang lebih lanjut karena mhm, Spaso lebih tahu mengenai ini ya skill yang dia punya. mhm, Tapi bagaimana menumbuhkan mindset dia dirubah. mhm, Kalau dulunya Spaso mungkin bertipe sebagai striker murni, mhm, sementara tipe striker murni ini kadang-kadang untuk permainan di timnas itu tidak terlalu cocok mhm, karena yang diinginkan oleh STY bagaimana striker juga bisa membantu dalam hal melakukan pertahanan mhm, man to man mhm, gitu loh. Nah, itu sudah bisa dirubah dari Spaso. mhm, Kalau tadi perubahan kebugaran sudah terlihat ya. mhm, Kemudian dari aspek mentalitas, Spaso yang sekarang semakin termotivasi gitu loh. Semakin ingin menunjukkan bahwa dia belum habis. Dan mhm, ini kan menjadi sebuah sinyal juga buat pemain-pemain muda Indonesia. mhm, Ini sinyal buat Ramadan Sananta yang masih berusia 20 tahunan, mhm, M. Rafli, Dimas Derajat yang dalam kondisi cedera, dia mhm, juga harus siap-siap bersaing dengan Spaso nantinya gitu mhm, loh. Dendi Sulistiawan
Itu juga ini memberikan atmosfer yang kompetitif buat pemain yang berada di lini serang. Dan Hmm. ini sangat bagus, saya pikir. Hmm. Ini ya, kayaknya kalau seperti ini situasinya, Spaso akan menjadi langganan yang dimainkan terus dari awal sampai akhir. Bisa jadi, bisa jadi. Karena Spaso sendiri kan udah nggak ada masalah ya dengan persoalan-persoalan naturalisasi. Artinya dia sudah pernah membela timnas kita dari sejak tahun 2018 atau 2019 gitu loh. Mhm. Nah, tinggal memang yang diinginkan bagaimana Spaso bisa bermain dalam sistem dan taktikal yang ingin diterapkan oleh STY. Hmm. Itu Hmm. tadi ya. Hmm. Artinya dia harus bisa beradaptasi dengan sistem dan taktikal yang dibawa oleh pelatih-pelatih yang baru gitu loh. Dia Hmm. tidak lagi bisa memaksakan pelatih untuk melakukan taktikal atau strategi berdasarkan gaya yang dia miliki. Hmm. Tapi bagaimana dia bisa beradaptasi dengan sistem dan taktikal yang ingin diterapkan oleh pelatih. Itu yang lebih penting, Bro. Oke, berarti Spaso sekarang benar-benar dapat perhatian yang penuh nih dari STY dengan Betul. perkembangannya, yaitu tadi disebut ada tiga ya, mentalitasnya, Ya, kemudian fisiknya, dan ketiga adalah mindsetnya yang udah berubah. betul. Nah, ini akan menjadi apa namanya, tantangan buat Dimas Derajat kalau nanti sembuh, berarti Iya, bersaingnya dengan Spaso ya. Nah, itu akan menarik lagi siap-siap. nanti. Siap-siap ya. Siap-siap, Nanti Bro. Dimas Derajat kalau misalnya pemain depan itu masih harus 4 gitu, siapa lagi yang akan tersingkir? Nama yang kemarin lagi kayaknya Nah, muncul. iya. Oke, Betul, tapi Bro. gini bro, kan pemain Iya, depan gimana? ini sangat dipengaruhi oleh permainan di lini tengah ya. Iya, Bagaimana lini tengah bisa memberikan supply yang bagus untuk pemain depan. Nah, ini betul. kira-kira kalau modelnya Spaso ini, dia bagusnya ditandemkan atau berharap dari pemain-pemain lini tengah seperti apa, bro? Ya, gini. Kan selama ini Spaso bermain sebagai boleh dibilang hampir seperti striker yang murni ya. Hmm. Striker yang oportunis. Hmm. Kadang-kadang itulah yang dipunyai oleh Spaso. Hmm. Tapi dia akan sulit kalau untuk bisa mencari ruang-ruang gitu loh. Atau Hmm. memanfaatkan ruang-ruang. Hmm. Nah, seharusnya memang kalau kita melihat rujukannya adalah bagaimana Spaso sudah bisa beradaptasi dengan strategi dan pola yang akan diterapkan oleh STY, Hmm. tentu dia akan lebih lengkap ya Hmm. kemampuannya. Dia juga sudah mulai bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong. Dia juga sudah bisa mencari ini ya kelemahan-kelemahan lawan di titik-titik yang tidak terjaga. Nah, Hmm. tentu yang dibutuhkan adalah pemain-pemain support dari tengah dan dari samping yang bisa melihat posisinya Spaso dan melihat posisi yang mungkin bisa ditempati oleh Spaso. Jadi Hmm. ada sinergi antara titik-titik yang akan dilihat oleh pemberi umpan dan Spaso yang akan menerima umpan juga punya visi yang sama gitu Hmm. loh. Hmm. Dan itu yang harus visi yang sama itulah yang harus di ini ya dimiliki oleh semua pemain. Hmm. Sinergi itu harus dibangun dari sejak memang TC dilakukan. Hmm. Jadi memang fungsinya TC ya itulah untuk membangun sinergi, untuk Hmm. bisa bagaimana gaya permainan dari masing-masing lini itu kemudian bisa diadaptasi, bisa dimanfaatkan oleh lini per lini gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi semua menjadi sebuah organisasi yang sangat komplit gitu, Bro. Ya, berarti belum kelihatan dong ya di lini tengahnya itu siapa yang cocok bertandem dengan Spaso. Apakah itu Witan, apakah itu Mark misalkan. Saya pikir gini, kalau di lini tengah kita kan ada barisan yang boleh dibilang agak cukup lebih komplit ya di situ Hmm. ya. Di situ ada yang bisa bermain sebagai pemain tengah, sebagai penyuplai bola. Di situ ada Mark Locke. Kalau Mark Hmm. Locke ditempatkan sebagai gelandang menyerang. Hmm. Di situ juga ada Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, bahkan ada Sahrian Abimanyu nih, Hmm. gitu loh. Yang semuanya sebetulnya tipe-tipenya pemain yang bisa melihat posisi-posisi, yang Hmm. bisa mendistribusi bola ke kiri, ke kanan atau ke tengah. Itu Hmm. adalah pemain-pemain itu.
Hmm. Nah, sementara pemain-pemain yang di Sadil, Witan, Egy segala macam itu yang bisa mengeksploitasi di sisi-sisi sayap. Hmm. Nah, sisi-sisi sayap ini juga kan entah dia bisa melakukan tendangan menuju direct langsung ke depan gawang atau dia melakukan formasi horizontal untuk memanfaatkan ruang-ruang di tengah, itu kan bisa dilakukan. Gitu Hmm. loh, Bro. Ya, ya, ya. Jadi kansnya Spaso untuk mencetak gol jauh lebih besar ya sekarang. Ya, saya harapkan sih seperti itu ya. Hmm. Apalagi kalau melihat dari formasi yang ada gitu. Hmm. Dan mudah-mudahan saya sih melihat bahwa kalau saja eh, ada pemain yang bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan selain Mark Locke, mungkin Rahmat Irianto bisa di situ, atau Ricky Kambuaya juga bisa ditempatkan sebagai pemain jangkar, sebagai pemain gelandang bertahan. Mark Locke bisa di push, didorong ke depan untuk sebagai gelandang menyerang. Saya Hmm. pikir Mark Locke juga dengan pengalaman dia di klub dan pengalaman dia di timnas juga kan kelihatan bahwa dia juga pemain yang bisa bermain di lini tengah sebagai gelandang serang. Ya. Gitu loh, Bro. Oke, Bro. Berarti yang di lini tengah itu cukup kuat ya. Tinggal di Ya. ini ya, di sayap ya, mungkin Witan. Nah, Egy gimana, Bro? Egy. Nah, justru saya juga melihat Egy ini selain dia bisa bermain di sisi sayap, Egy ini juga kalau di tim nasional Prancis itu ada Antoine Griezmann ya, yang dia bisa bermain di Hmm. sayap, tapi dia juga bisa sebagai pemain false nine ya. Jadi Hmm. pemain yang penyerang palsu yang sebetulnya dia bisa memberikan bola-bola assist ke Hmm. striker ataupun dia langsung sebagai eksekutor. Itu Hmm. bisa dimainkan oleh Egy sebetulnya. Kalau Hmm. Egy memang diperankan untuk bermain ke tengah gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi ini adalah sebagai alternatif bagaimana jangan sampai kemudian posisi Spaso ini katakanlah ya itu dinetralisir oleh pemain lawan. Jadi ada penyerang-penyerang lubang dan ini bisa Hmm. dimanfaatkan oleh Egy sebetulnya. Oke. Dan sobat, kita bisa nonton loh nanti di Ya, apa laga timnas ini melawan Kamboja dan juga melawan Thailand karena ternyata kepolisian sudah memberikan izin. Jadi kita ya. bisa nonton di sana. Ya. Dan konon apa namanya tiketnya sudah bisa dibeli secara online, tapi tadi saya coba masih belum ada. Mungkin perlu beberapa hari lagi ya. Kita nonton di sana, gimana? Siap, siap, siap. Hmm. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai Spaso. Menurut Sobat sendiri gimana nih sekarang kualitas Spaso? Apakah memang sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh STY? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.